Ketika dua insan mengikat janji untuk membangun rumah tangga, keduanya tidak memiliki niatan untuk bercerai. Namun terkadang dalam perjalanannya ada saja persoalan yang dihadapi, dari yang paling remeh, berat, hingga yang paling pelik. Hingga akhirnya pasangan suami istri memilih mengakhiri janji agung yang dibuat. Menjalani bahtera rumah tangga tidak lantas membuat sebagian orang meninggalkan hobi yang digemari. Pernikahan tidak menjadi penghambat baginya untuk terus menjalani hobi. Nggak mudah memang meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi hobi dan biasa dilakukan. Akan tetapi perlu disadari bahwa setelah berkeluarga ada hak dan tanggung jawab yang harus tetap dijaga dan dilaksanakan. Memiliki hobi merupakan hal yang wajar dimiliki setiap orang. Namun, bagaimana jadinya bila hobi justru menjadi malapetaka bagi hubungan rumah tangga? Bisa jadi semua tanggungan dan kewajiban terbengkalai karenanya. Bagi sebagian istri, memiliki suami yang aktif menjalani hobi mungkin menjadi beban tersendiri. Istri merasa kalau suami lebih memprioritaskan hobi dari anak dan istri. Persoalan semacam ini yang kadang membuat istri memutuskan untuk menggugat cerai. Perceraian menjadi sebagai solusi terakhir dalam memperbaiki hubungan rumah tangga jika memang solusi lain tidak berhasil dilakukan. Dalam agama Islam menekankan pentingnya menjaga komitmen pernikahan dalam situasi apapun. Sebagaimana tercermin dalam sabda Rasulullah SAW, "Abghadul halali ilallahi ta'ala at-tolaku." Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian ataupun talak. Hadis ini memberi gambaran bahwa perceraian bukanlah solusi terbaik dalam menghadapi segala permasalahan rumah tangga. Perceraian bisa ditempuh bila mana pernikahan sudah tidak bisa diteruskan lagi dengan berbagai cara. Dalam Islam, istri memiliki hak mengajukan gugatan cerai dengan cara khulu, yaitu perceraian dengan membayar sejumlah kompensasi harta atas kesepakatan bersama suami. Khulu ada dua kategori, yaitu khulu yang didasari alasan dan yang tidak didasari alasan. Khulu yang didasari alasan terbagi menjadi 4. Di antaranya adalah yang dihukumi mubah. Khulu yang mubah ada 2 macam. Pertama, khulu karena tidak menyukai suami sebab buruk akhlaknya, buruk agamanya, dan yang lainnya. Kemudian khulu yang kedua karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah. Imam Al-Mawardi menjelaskan, fa'ammal kismul awal wa huwal mubahu fayakunu min ahadiz zawjaini imma likarohatin wa imma li'ajzin. Fa'amal karohatu fahuwa antakroha minhu imma su'a khulukihi wa imma su'a fi'lihi wa imma qillata dinihi wa imma kubha manzurihi wa huwa mukimun bihaqqiha fataro likarohatiha lahu bi ahadi hadhil wujudi an taftadiya minhu nafsaha fatukhali'uhu fayakunu dzalika mubahan wa amal ajzu fayakunu tarotal li ajzi anil istimta'i awil mali wa amal ajzu an kasratil istimta'i fatukhali'uhu li ajlil ajzi fayakunul khulu'u mubahan. Adapun pembagian yang pertama adalah khulu yang mubah. Khulu mubah bisa berasal dari salah satu pasutri. Ada kalanya ketika karena ketidaksukaan dan ada kalanya karena ketidakmampuan. Khulu karena ketidaksukaan adalah istri tidak menyukai suami, baik karena buruk akhlaknya, buruk perilakunya, kurang agamanya, atau karena penampilannya jelek. Sementara suami tetap memenuhi hak istri. Kemudian karena tidak suka itu, istri menebus dirinya dan menuntut khulu. Khulu seperti ini boleh dilakukan. Adapun khulu karena ketidakmampuan suami, maka kadang karena ketidakmampuan suami dalam urusan ranjang atau ketidakmampuan suami dalam urusan harta. Adapun ketidakmampuan suami menggauli istri di ranjang secara optimal, kemudian istri mengajukan khulu, maka hukumnya boleh. Dan ini diambil dari kitab Al-Hawir Kabir, cetakan Beirut. Penjelasan senada disampaikan oleh Syekh Najib Al-Muti'i
Ia menyatakan termasuk khulu yang dibolehkan adalah istri meminta cerai karena tidak senang dengan akhlak dan agama suami, serta dia khawatir tidak bisa menunaikan haknya sebagai istri. Kemudian ia mengatakan salah satu khulu yang mubah adalah ketika istri tidak menyukai fisik suami, akhlaknya atau agamanya, dan dia khawatir tidak bisa memenuhi hak suaminya. Kemudian dia membayar kompensasi agar sang suami menjatuhkan talak. Maka hal itu boleh, dan suami boleh mengambil kompensasi tersebut tanpa ada perbedaan ulama. Melihat penjelasan di atas atau penjelasan barusan, jika yang menjadi penyebab perceraian atau khulu adalah tidak menyukai suami karena hobi yang dimilikinya, maka gugat cerai boleh dilakukan jika hobi sang suami termasuk perilaku buruk atau hobi yang dilarang dalam agama. Termasuk hobi yang buruk adalah hobi yang menyebabkan lalai akan tanggung jawab sebagai suami. Dan hal terpenting yang perlu diingat adalah bahwa menjalani hobi memang sah-sah saja, akan tetapi hak dan kewajiban sebagai suami harus dinomorsatukan. Jangan sampai dengan hobi yang dijalani membuat hak nafkah istri dan anak menjadi terhambat. Terkadang mementingkan hobi tidak hanya berdampak pada pemenuhan nafkah, tapi juga dapat mengganggu kehidupan rumah tangga. Suami yang terlalu fokus pada hobinya membuat beban tanggung jawab dalam rumah tangga mungkin jatuh lebih berat kepada istri. Istri harus mengurus keperluan rumah tangga dan anak sendirian saat suami terlalu asik dengan dunia sendiri. Hal ini akan membuat ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Jika terjadi seperti ini, maka segera lakukan komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, kebutuhan rumah tangga tidak selalu soal nafkah, tetapi juga kehadiran orang tua terutama bagi anak. Terlalu mementingkan hobi dapat berdampak pada kurangnya perhatian terhadap anak. Padahal, keterlibatan seorang ayah yang sangat penting bagi pertumbuhan anak. Anak yang tidak memiliki hubungan dekat dengan seorang ayah dapat mengalami gejala fatherless. Fatherless dialami oleh anak yang tumbuh dan berkembang tanpa kehadiran seorang ayah. Dampak negatif dari gejala ini diantaranya dapat menghambat pertumbuhan anak secara emosional. Karena itu, penting sekali bagi suami untuk selalu proporsional dalam menjalani hobinya. Kehidupan rumah tangga jauh lebih penting daripada kesenangan pribadi. Islam mengajarkan agar suami selalu berbuat baik dan menaruh perhatian lebih kepada keluarganya. Suami terbaik adalah suami yang berbuat baik dan selalu mementingkan keluarganya, sebagaimana tercermin dalam sabda Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairul lakum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Aku sendiri adalah orang yang paling baik pada keluargaku. Rasulullah SAW telah mengajarkan bagaimana penting berbuat baik kepada keluarga. Peran seorang suami tidak hanya soal nafkah, tapi juga dalam membentuk hubungan emosional yang baik agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam bishawab.